Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim BBL 215. Kali ini kami akan menyampaikan rekapitulasi hasil pengujian dan analis hasil pengujian aplikasi dari tim BBL TRPL 215. Langsung saja, dari yang pertama yaitu analis kebutuhan. Sebelum kami membuat aplikasi sistem informasi kurikulum program studi ini, kami melakukan analis kebutuhan agar proses pengerjaannya lebih terarah, terstruktur, dan fitur yang dibuat juga sesuai dengan sasaran. Analis ini juga didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui dua metode, yaitu wawancara dan juga metode studi literatur dari tiga jurnal yang bertema sama, yang kemudian kami diskusikan dengan tim kami. Baik, selanjutnya untuk pengumpulan data dan sampling. Jadi untuk pengujian non-fungsional, kami menentukan pendekatan audiens melalui teknik non-probability sampling dengan kriteria aksidental, yaitu mendatangi langsung pengguna yang dirasa cocok. Pengujian juga dilakukan menggunakan kuesioner tertutup dengan target penentuan sampling champion sebanyak 30 hingga 60 audiens. Sementara itu, untuk pengujian fungsional aplikasi akan dilakukan menggunakan metode black box dalam berbagai kondisi. Baik, selanjutnya. Baik, Baik, selanjutnya. selanjutnya kita masuk ke pengujian dan perhitungan. Kami memakai 4 ragam metode pendekatan. Yang pertama berdasarkan pendekatan atau manual. Yang kedua berdasarkan level pengujian atau user acceptance testing. Yang ketiga berdasarkan tujuan, yaitu berdasarkan fungsional dan non fungsional kami. Yang terakhir berdasarkan akses kode atau black box. Oke, selanjutnya ini adalah pengujian fungsional kami. Kami melakukan 84 kasus uji yang dimana pada kesimpulannya eh, hasil dari pengamatannya sesuai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian non-fungsional kami. Untuk kuesionernya itu kami menggunakan Google Form dan mendapatkan 42 responden. Dalam waktu pengujian 28 Juni 2006 sampai 29 Juni 2006. Untuk status respondennya itu kami mendapatkan 29 dari warga Politeknik di Batam dan 13 pengguna umum. Untuk jawaban pertanyaannya itu ada satu yang artinya sangat tidak setuju, dua yang artinya tidak setuju, tiga yang artinya netral, empat yang artinya setuju, dan lima yang artinya sangat setuju. Untuk pertanyaannya itu kami ada 10 pertanyaan. Dengan pertanyaan pertama itu mengenai kemudahan penggunaan, yaitu aplikasi ini mudah dimengerti oleh pengguna, lalu aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna, tidak perlu panduan dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu pertanyaan mengenai kustomisasi dan adaptasi ada satu, yaitu tampilan aplikasi dapat menyesuaikan perangkat dengan baik. Lalu pertanyaan mengenai konten error yang jelas dan mudah dipahami saat terjadi kesalahan agar muka aplikasi Prism terstruktur dan saat mengakses aplikasi Prism. Kedua, yang pertama itu sistem dan mengalami kegangguan. Untuk pertanyaan mengenai kecepatan akses, yang pertama itu ada Lalu untuk perhitungan dari kuesioner non fungsional,
Menurut kategori dan aspeknya, pertama kita hitung dulu persentase terendahnya itu adalah 20% dan persentase tertingginya adalah 100%. Lalu kita hitung dari secara keseluruhan dan didapatkan 80,71% itu dikategorikan baik. Lalu dari aspek kemudahan itu didapatkan 83,33%, itu juga diaspekkan sebagai kategori baik. Lalu dari segi adaptasi itu 83,81% dikategorikan sebagai baik. Dari antarmuka itu 82,38% dikategorikan sebagai baik. Dan dari aspek kepuasan itu 70% dikategorikan sebagai baik. Dan untuk kecepatan akses itu 74,29% dikategorikan sebagai baik. Dan berikut merupakan interpretasi hasil akhir dalam bentuk diagram batang dan juga diagram pencar. Lalu untuk perhitungan responden, terdapat 42 responden. Eh, di sini dihitung jumlah jumlah dari jawaban per masing-masing responden dan didapatkan sekian. Lalu ini merupakan tabel dari setiap setiap penjumlahan dikuadratkan. Lalu dari responden ini kita akan menghitung median, dan modus. Untuk mediannya itu jumlah dari skor responden dibagi dengan banyaknya data dan didapatkan 40,36. Lalu untuk mediannya itu 4 kan nilai. Dan untuk modusnya itu 50 karena data data 50 itu muncul sebanyak 9 kali. Lalu untuk kuartil satunya itu 32-nya 44 sama seperti median dan kuartil 3-nya itu 49. Range-nya itu nilai tertingginya 50, nilai terendahnya 10, maka didapatkanlah range 40. Lalu untuk variance itu jumlah dari skor kuadrat dikurangi dengan eh, jumlah semua data yang dikuadratkan lalu dibagi 42, maka terdapatlah jawabannya 5085,64. Lalu dibagi jumlah data dikurangi 1 dan dapatlah jawabannya 124,04. Lalu kita cari lagi standar deviasi, kita akan eh, faktorkan dan dapatlah jawabannya 11,14 standar defisiasi. Perhitungan ini mendapatkan kesimpulan nilai standar defisiasinya itu relatif besar yang mengindikasikan bahwa prestasi responden terhadap visibility system tidak seragam. Sebagian responden menilai sistem sangat buruk karena terdapat skor 10-15 dan sementara sebagian lainnya menilai cukup baik karena terdapat skor 49-50. Hal ini dikarenakan adanya faktor kelemahan jaringan saat dilakukannya pengujian. Baik, selanjutnya, selain pengujian untuk fungsional dan non-fungsional, di akhir kami juga melakukan pengujian keamanan. Dan berdasarkan pengujian keamanan yang kami lakukan, itu semuanya lolos dan tidak berhasil ditembus. Yang pertama, dan kami di sini melakukan pengujian keamanan yang sederhana, yaitu login bypass SQL injection. Mengapa kami menguji keamanan ini? Karena ini merupakan eh, pengujian keamanan yang paling standar untuk sebuah website dan paling rentan. Jadi yang pertama itu kami menggunakan username sebagai berikut: admin trip spasi dash dash dan password apa saja. Nah, nanti query yang terbentuk akan seperti ini. Dan secara otomatis eh, password akan terbentuk menjadi komen seperti ini. Nah, saat di insert, aplikasi kami menolak adanya eh, serangan ini karena untuk input email itu sendiri itu ada format tertentu dan ada validasi di controller kami. Dan jika ingin masuk, maka email yang dimasukkan harus memiliki format email yang sesuai. Lalu di serangan yang kedua, itu bentuk serangannya seperti ini. Tapi untuk username, karena tadinya username itu memiliki format tertentu, di sini saya mencoba agar username yang digunakan merupakan username yang sesuai dengan username yang ada pada pada akun yang telah terdaftar di sistem kami. Jadi dengan
akun ketua jurusan nantinya dan memasukkan password sebagai berikut. Nah, nanti dapat dilihat itu select dari pengujian ini dan saat diujikan ternyata gagal. Mengapa gagal? Karena pada controller login kami ada out attempt. Jadi maka secara otomatis eh, query yang diekspektasikan di atas itu tidak terjadi seperti itu. Karena eh, password yang diinsert itu tidak otomatis atau tidak langsung masuk ke dalam query SQL. Nah, melainkan itu ada proses di mana password pertama dibedakan agar tidak terbaca oleh SQL secara langsung dan juga di akhir nanti ada perubahan atau pengecekan berdasarkan hash password. Baik, itu saja rekapitulasi hasil pengujian dan analis pengujian aplikasi dari tim BBL TRPL 215. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.